Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, ketemu lagi dengan saya Iwan Pras dalam cerita horor alias cerita horor nih. Kokokoroyuk. Kali ini saya sedang tidak bernarasi tentang sebuah cerita horor atau cerita mistis, tapi saya ingin bercerita tentang sosok urban legend di Indonesia yang digambarkan kebanyakan sebagai perempuan dan punya gambaran fisik yang malah jauh dari kesan horor ya. Artinya cantik, body seksi, dengan detail-detail ya, katakanlah anatomi tubuh yang membuat kita berimajinasi. Menurut survei dari Yovan Corporation, wah ini teman saya Mas Yovan iseng banget ya bikin survei tentang makhluk gaib yang seksi-seksi ini, kurang kerjaan banget. Sosok hantu di Indonesia memang kebanyakan adalah dari gender wanita. Tidak tahu apakah di dunia gaib sana ada semacam komitmen emansipasi atau bagaimana. Tapi nyatanya yang banyak dikenal rakyat Indonesia ini memang yang bergender perempuan. Misalnya sebut saja kuntilanak merah, kemudian wewe gombel, kemudian kuntilanak, suster ngesot. Kemudian apalagi yang baru-baru ini juga saya baca ya, yang lagi jadi trending topics adalah Badara Wuhi. Kebetulan juga didukung oleh dua filmnya yang sukses di pasaran, yaitu KKN di Desa Penari dan Badara Wuhi. Malah ada satu konten yang ya Allah judulnya vulgar banget, katanya Badara Wuhi bisa Badara Wuhi ya. Cari aja tuh judulnya, vulgar banget. Yang kedua adalah Maryam, si manis jembatan Ancol. Kita yang tinggal di Jakarta siapa sih nggak kenal dengan sosok horor yang satu ini. Pernah difilmkan film seri tapi ya di televisi, sukses di era 90-an, diperankan oleh Diah Permatasari yang dianggap publik merupakan penjiwaan yang pas untuk memerankan Maryam si manis jembatan Ancol. Dia yang cantik dengan body seksi, aduhai wow, kayaknya dianggap merupakan identik dengan sosok Maryam tersebut. Non katanya sampai sekarang pun sosok Maryam masih bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Apalagi kalau yang berniat jahat, jangan coba-coba karena Maryam bisa mencegahnya dan membuat orang yang berniat jahat tersebut menemui celakanya. Tiga adalah kuntilanak merah yang menghuni terowongan Casablanca, Jakarta. Ya, cuman saya berapa kali lewat terowongan Casablanca nggak ketemu ya, alhamdulillah. Soalnya lewatnya siang hari. Ya, soalnya lewatnya siang hari. Ada sih yang pakai baju merah, tapi ternyata setelah saya tengok Bu Kartini, tetangga saya sendiri yang pakai sepeda motor dan berbaju merah. Ya, kuntilanak berbaju merah ini, kuntilanak merah ini digambarkan sebagai sosok yang membawa petaka bagi siapapun yang melihatnya. Konon beberapa kecelakaan yang terjadi di Casablanca, di terowongan Casablanca tersebut adalah ulah dari kuntilanak merah tersebut. Sama seperti Maryam, awalnya sosok kuntilanak merah ini digambarkan cantik, tapi begitu didekati dia menampakkan sosok aslinya sangat menyeramkan. Urban legend berikutnya adalah kuntilanak yang pernah divisualkan secara sukses oleh Tante Susana ya di era 80-an dulu. Sampai saat ini pun kayaknya belum ada yang begitu pas untuk memerankan kuntilanak tersebut. Artinya dalam film ya. Mungkin karena Tante Susana juga sebelum memulai perannya konon melakukan ritual-ritual seperti makan bunga melati, kemudian berpuasa. Waduh, serem deh. Gak heran kalau totalitasnya ini begitu hebat dan membuat filmnya jadi berkesan banget. Kita yang lihat di bioskop aja ketika pulang ke rumah mau pipis sendirian nggak berani, ya kan? Tapi ya masa sih soal pipis saja repot, harus undang satu RT untuk kencing bareng-bareng, kan nggak lucu. Ntar jadi banjir dong RT-nya. Terus ada lagi nih ya urban legend yang juga dikenal bukan hanya di Jakarta atau Jawa Barat, tapi juga kayaknya di Jawa ya, atau di seluruh Indonesia malah ada yang namanya wewe gombel. Ini kayaknya sosok yang satu ini bakal bikin repot pabrik bra ya, karena ukurannya yang super duper jumbo. Bayangin loh,
Benar Candy, Nikita Mirzani kalah semua ukurannya. Pamela Savitri kalah deh. Mereka rata-rata 36 atau 38B ya. Yang ini 58 tuh, buset dah. Wah, digambar pakai itu benjol lah kita. Saya juga nggak ngerti kenapa sih penggambaran dari bebek gombel itu digambarkan dengan anatomi tubuh yang demikian vulgar sampai membuat kita jadi terbayang, waduh, over banget size-nya. Lalu sosok yang sangat legendaris, dikenang dari masa ke masa dan dipercaya keeksistensinya adalah Ratu Pantai Selatan. Tidak bisa berani bilang bahwa ini Nyi Roro Kidul karena konon katanya antara Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan ini adalah dua sosok yang berbeda. Ya, Ratu Pantai Selatan ini digambarkan sebagai sosok yang cantiknya, aduh, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata karena bukan cantik manusia kalau menurut orang yang punya keahlian supranatural yang melihat ya. Cantiknya bidadari kayak apa sih, bidadari beneran ya. Ya udah hidup ribuan tahun yang lalu, dipercaya mendampingi raja-raja Jawa yang ada, mempunyai perjanjian dengan mereka. Apakah perkawinan itu dalam arti yang sebenarnya ataukah secara kiasan atau bagaimana? Kecantikan, keelokan, kemudian keindahan bodi sang ratu jelas tidak bisa digambarkan secara pas kalau saya bercerita di sini. Anggap sajalah 10 kali lipat dari bayangan terindah yang ada dalam benak kita. Dan dari komunitas beliau ini ada juga Nyi Roro Kidul atau kemudian Dewi Lanjar yang menguasai pantai utara Jawa. Seorang teman saya dulu pernah ngomong kalau di Pekalongan itu ceweknya putih-putih cantik-cantik karena katanya masih keturunan dari Dewi Lanjar. Ya, ini bener atau enggaknya saya nggak tahu. Emang sih waktu itu ya kalau saya keluyuran ke Pekalongan, waduh, memang banyak sih cewek-cewek yang putih-putih cantik-cantik. Mudah-mudahan sekarang masih ada ya. Tapi kalau saya keluyuran ke sana lagi ya nggak laku lah, udah om-om gini sih. Meskipun om keren deh. Ada juga Nyi Blorong yang katanya adalah penguasa daripada ular-ular dan tempat untuk meminta pesugihan bagi orang-orang yang punya pikiran pendek, mencari kekayaan dengan singkat tanpa kerja keras. Blorong mungkin sama seperti legenda Medusa yang kita kenal di luar negeri dengan rambut ular, tapi Nyi Blorong ini sosoknya separuh wanita cantik dengan body wow, menggoda, tapi bagian pinggang ke bawah adalah berwujud ular. Ya, ini katanya. Kita kan sedang berbicara masalah sosok dalam horor atau urban legend ya. Jangan diperdebatkan ini realitas atau enggak. Ya, dan di beberapa daerah tentu masih ada legenda-legenda atau mitos-mitos tentang wanita-wanita cantik yang tercatat juga makhluk gaib. Misalnya seperti di Kalimantan, yang saya kenal adalah sosok Mariaman atau Kuyang, yang biasanya kalau Kuyang ini ya nggak harus cantik, sosoknya bisa perempuan biasa, tua mungkin juga bisa, yang mengandung ilmu tertentu di mana bisa memisahkan kepala dari tubuhnya untuk mencari darah dari wanita yang hamil atau dari wanita yang melahirkan. Begitulah pokoknya. Ya, yang jelas saya tidak bisa merunut atau menyebutkan satu persatu tokoh horor yang ada di Nusantara ini dengan gender perempuan. Ya, yang jelas sepertinya menarik untuk selalu dibahas perempuan-perempuan yang sebenarnya bukan manusia tapi punya wajah cantik luar biasa. Mungkin sama kalau di luar negeri kita kenal, di Jepang ada Sadako ya kan. Nah, tapi Sadako ini sih penggambarannya lebih ke sosok menyeramkannya, dimana jarang juga diceritakan ketika dia bisa merubah rupa menjadi wanita cantik biasa. Malah ada juga yang seremnya luar biasa ya, dari daerah pokoknya Amerika Latin sana deh. Ini sosok wanita cantik yang ternyata, maaf ya, bagian organ pribadinya ini mempunyai gigi taring yang luar biasa tajam, dimana setiap dia mengajak kencan pria dipastikan itunya pria tersebut pasti akan terputus potong dan direjam. Aduh, ngeri. Tapi kayaknya itu pas deh, kayaknya kita perlu memelihara hantu yang satu ini untuk memberikan efek jera bagi para pemerkosa. Ya, setuju nggak?